yang nggak terbiasa, jadi ke Aqsa malah lebih dingin lagi. Tetapi ada mirisnya, tapi apa ya? Ada mirisnya ketika kita masuk Aqsa itu ada kesedihan bertambah karena apa? Samping sedih dan bahagia karena kita orang Indonesia itu diperbolehkan, dimudahkan sama, karena ketika masuk ke wilayah Masjid Aqsa itu kita harus melewati yang pasukan yang sangat lengkap senjatanya segala macam. Dan kalau kita itu kayak muka-muka yang wah ini mah muka baik-baik, jadi muka-muka yang intifada atau semua, tapi dalam hati kita kan pasti akan ada ini ya, adalah pasti gitu ya. Tapi ya mau gimana kan, kita dalam tahap kita tamu ya, kita tidak berniat untuk seperti apa gitu ya. Ya sudah, kita nikmati, dan tapi memang kita melihat saudara-saudara kita yang berada di lingkungan di situ juga mengalami kesulitan. Apalagi yang di luar seperti orang Mesir, orang Jordan, dan saya dengar dari sendiri orang Jordan, mereka itu tidak boleh masuk ke Aqsa. Tidak Aqsa. Jordan, terutama Jordan. Jadi ya, dan sangat sulit lah untuk orang-orang, kecuali yang orang memang tinggal di daerah situ ya. Ya alhamdulillah kita bisa melihat tempat di mana Rasulullah diangkat Isra Mi'raj, di tempat situ juga yang di mana Nabi Isa diangkat ke surga. Karena kita memahaminya kan seperti itu. Dan juga di sebelah tembok, kayak misalnya ini Masjidil Aqsa gitu ya. Nah di tembok itu adalah, di luarnya ada tempat yang tembok ratapan. Mereka tidak boleh masuk dan mereka hanya bisa berdoa di situ. Mereka menghadap ke di mana kiblat. Dulu kan kita sebelum kita kiblat ke Masjidil Haram kan kiblat kita adalah ke Masjidil Aqsa. Jadi mereka yang saya dengarkan dulu kisahnya dan diceritakan berikutnya oleh mereka, bahwa memang yang namanya Yahudi itu adalah mereka hanya mempercayai kitabnya Nabi Musa. Kitab berikutnya tidak dipercayai karena mereka hanya beranggapan itulah tempat sujudnya itu, jadi menghadap sholatnya itu memang persis menghadap ke Bukit Sina namanya. Jadi Bukit Sina itu adalah Bukit Muria. Bukit Muria itu adalah tempat di mana Rasulullah Isra Mi'raj dan di mana Nabi Isa diangkat ke surga. Karena yang saya dengarkan dari pendamping di situ adalah bahwa di atasnya Bukit Muria itu adalah di mana kayak pintu manusia yang boleh masuk ke langit. Jadi lewat situ. Jadi itu banyak hal yang, jadi jemaah sholat tuh kadang-kadang sangat terbatas ya. Jadi banyakkan sih Eropa sama Indonesia dan Malaysia gitu. Jadi wajah-wajahnya yang kalau wajah Arab, bener-bener Arab yang tinggi besar gitu malah jarang, karena banyakkan yang sekitar-sekitar nggak boleh masuk. Jadi kita sangat menikmati ketika di Madinah, kita itu mau masuk kapanpun boleh, sampai tengah malam juga boleh. Kalau di situ enggak, 1 jam sebelum subuh baru dibuka pintunya dari luar, dan setelah Isya tutup. Jadi kalau kita di Madinah kan gampang kan, mau istilahnya mau nempel ke masjid itu sangat mudah dan sangat-sangat kita memang memakmurkan masjid. Jadi itu ada kayak tanpa disadari adalah mereka menghambat orang untuk mendekat ke masjid. Jadi di masjid, di kawasan Masjid Aqsa itu ada 2 kubah, ada yang kubah hitam, ada kubah emas yang kuning. Jadi kalau Bukit Sina itu adanya di yang kubah kuning. Sekarang juga buat jadi masjid, tapi tetap bisa kita tetap sholat di situ. Jadi ada yang jemaah sholat itu ada di kubah yang hitam, ada yang kubah yang kuning. Tapi yang Bukit Muria itu dan sangat-sangat sebenarnya orang Yahudi itu sangat pengen masuk situ karena apa ya, dia beranggapan bahwa doa dia dikabulkan segala macam itu ya sedekat itu. Jadi tembok ratapan situ, sini adalah masjidnya, jadi mereka menghadap. Jadi ya kemudian kita lanjut ke Jordan, kita juga ke Petra ya, itu kisah bagaimana peradaban bisa membuat segala macam. Kemudian kita juga ke
apa namanya pohon sahabi ya. Pohon sahabi itu Rasulullah ketika umur 12 tahun, kemudian kisahnya dia bertemu dengan seorang pendeta Bukhara atau Bukhara itu dia yang pendeta tersebut menyatakan bahwa inilah nanti yang akan menjadi Rasulullah akhir zaman. Jadi di Nasrani kan Nasrani itu juga ada kisah Nabi Muhammad. Jadi insya Allah Bapak-bapak Ibu sekalian, insya Allah juga nanti akan diberikan kemudahan insya Allah sampai sana. Karena memang ya kita berjalan ini aja, tahu-tahu udah mudah kan, bisa tahapannya di kita sama seperti kita haji lah. Mulai kita DP, kemudian kita pelunasan, kita berangkat, 40 hari insya Allah semuanya dimudahkan. Dan alhamdulillahnya insya Allah saya sama istri mendoakan semua saudara-saudara yang lingkungan kita bisa. Karena perjalanan kita ke Safatron 3 kota itu aja yang paling penting. Itu sih gak ada tanya jawab ya, kita ada kuis. Jadi ya itu tadi lah, jadi mudah ada senangnya.